Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Niko Alamsyah dari Prodi D4 Teknik Listrik Fakultas Vokasi, dengan NIM saya 3 angka terakhirnya adalah 027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga air. Ya, apa itu pembangkit listrik tenaga air? Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah sistem yang mengubah energi air menjadi energi listrik. Air yang mengalir dari tempat tinggi memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik, lalu diubah menjadi energi listrik oleh generator. PLTA termasuk sumber energi terbarukan karena memanfaatkan siklus alami air tanpa menimbulkan emisi berbahaya. Selain menggunakan waduk dan bendungan, ada juga tipe run of river yang memanfaatkan aliran sungai secara langsung dan lebih ramah lingkungan. Prinsip kerja PLTA. Nah, ini bisa dilihat air itu akan air yang dari atas itu akan mengalir melalui terowongan air lalu menuju pipa pesat dan melalui katup utama lalu menuju turbin. Turbin ini akan menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis PLTA berdasarkan aliran air. Aliran sungai secara langsung atau run of river. Yang kedua ada waduk yang menggunakan reservoir. Yang ketiga kolam mengatur atau regulating pond. Yang keempat pemompaan atau pump storage. Selanjutnya adalah komponen utama PLTA, yang dimana yang pertama adalah bendungan atau waduk. Fungsinya adalah menyimpan air dan mengatur tinggi permukaan serta debit aliran. Yang kedua ada penstock. Fungsinya adalah menyalurkan air bertekanan tinggi dari waduk menuju turbin. Yang ketiga ada turbin. Fungsinya adalah mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Yang keempat ada generator, mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Terakhir ada transformator, fungsinya adalah meningkatkan tegangan listrik agar siap disalurkan ke sistem distribusi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis turbin yang digunakan. Ya, jenis yang pertama adalah turbin Kaplan, digunakan untuk tinggi jatuh yang rendah atau kurang dari 20 meter. Yang kedua ada turbin Prancis, digunakan untuk tinggi jatuh atau terjun sedang antara 20 sampai 300 meter. Yang ketiga ada turbin Pluton, digunakan untuk tinggi jatuh yang tinggi, kisaran bukan kisaran, lebih dari 300 meter. Nah, ini ada kelebihan PLTA. Yang pertama itu energi terbarukan dan ramah lingkungan. Kedua, biaya operasional yang murah. Ketiga, umur pakai yang awet. Kelemahan PLTA. Yang pertama adalah biaya investasi awal yang sangat tinggi. Kedua, sangat bergantung pada cuaca atau debit air. Nah, yang ketiga, lokasi pembangunan terbatas, di mana pembangunan PLTA ini sangat bergantung pada geografis lingkungan. Nah, ini ada studi kasus. Sebuah studi terbaru berjudul Sedimentation in the Upper Citarum Cascade Reservoir System in West Java, Indonesia, meneliti pengelolaan sedimentasi di sistem waduk Kaskade Citarum Hulu yang meliputi waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Ketiga waduk ini berperan penting dalam penyediaan listrik untuk sistem Jawa Bali melalui pembangkit listrik tenaga air PLTA. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya laju sedimentasi akibat erosi di daerah tangkapan air menyebabkan berkurangnya kapasitas tampung waduk dan menurunkan efisiensi operasi pembangkit. Untuk mengatasinya, diterapkan strategi terpadu berupa konservasi lahan hulu, pengerukan sedimen, dan operasi waduk adaptif yang terbukti dapat menekan laju sedimentasi dan menjaga kinerja PLTA secara signifikan. Nah, ini ada latar belakang dan metode
penanganannya. Jadi penelitian dilakukan pada sistem waduk kaskade Citarum Hulu yang terdiri dari waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Daerah ini mengalami peningkatan sedimentasi yang cukup tinggi akibat erosi dan perubahan tata guna lahan di wilayah hulu sungai. Kondisi tersebut menurunkan kapasitas penyimpanan air dan mengancam kinerja pembangkit listrik tenaga air yang bergantung pada pasokan air waduk. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti menerapkan pendekatan terpadu yang menggabungkan pengamatan lapangan, pemantauan volume sedimen, serta pemodelan numerik sistem waduk dengan menggunakan data periode 2010 sampai 2022. Berbagai skenario diuji, termasuk konservasi lahan di daerah tangkapan air, pengerukan sedimen, serta pengaturan operasi waduk secara adaptif. Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai cara terbaik menjaga efisiensi operasi PLTA di kawasan Citarum. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Lebih tepatnya referensi studi kasusnya ada yang di pertama ini, Wahyuni E. et al. 2023, Sedimentation Management in the Upper Citarum Cascade Reservoir System in West Java, Indonesia. Water Supply Springer Natur. Yang terakhir itu adalah referensi dari isi saya. Hasil dan kesimpulan studi kasus tadi hasilnya adalah yang pertama, sedimentasi di Citarum Hulu mencapai jutaan meter kubik per tahun. Yang kedua, strategi konservasi hulu dan pengerukan menurunkan sedimentasi hingga lebih dari 30%. Yang ketiga, operasi waduk adaptif menjaga efisiensi pembangkitan dan memperpanjang umur waduk. Yang keempat, sistem kaskade Saguling, Cirata, Jatiluhur tetap mampu menjaga pasokan listrik Jawa sampai Bali. Kesimpulan, pendekatan pengelolaan dan operasi waduk pendekatan pengelolaan sedimen berbasis ekosistem dan operasi waduk yang terkoordinasi sangat penting untuk berkelanjutan PLTA di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, pengelola waduk, dan masyarakat hulu menjadi kunci menjaga efisiensi dan ketahanan energi nasional. Sekian dari saya, Rayhan Niko Alamsyah. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.